Kajian hati, tenangkan hatimu. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Siapa yang mau bertanya dengan Ahilman boleh tunjuk tangannya dong. Yang tinggi. Oke, langsung kita berikan kesempatan, silakan. Perkenalkan, nama saya Novi Rizky. Di sini Novi ingin sedikit curhat ya Pak Ustadz. Novi terlihat tegar di mata orang banyak, terlihat selalu ceria. Padahal di dalam hati Novi memendam sangat banyak luka ya Pak Ustadz. Memendam kekecewaan. Walaupun Novi sering balut dengan doa-doa di setiap malamnya. 2014 silam Novi pernah merasakan dihianati oleh mantan tunangan Novi yang 7 bulan lagi kita mau menikah. Novi merelakan, mengikhlaskan untuk beliau bertanggung jawab dengan apa yang telah beliau perbuat. Tapi di sisi lain Pak Ustadz, Novi hancur banget, Novi hancur sehancur-hancurnya, Novi sampai sempat kabur dari rumah. Dan di saat Novi kabur, mama Novi sakit sampai jatuh ke rumah sakit. Sampai akhirnya Novi pulang ke rumah, tapi di saat Novi pulang ke rumah Pak Ustadz, Novi tuh gak sanggup, Novi sampai drop. Dan setelah itu Pak Ustadz, Novi memutuskan untuk hijrah, Novi umroh bareng mama. Novi hijrah, 2,5 tahun Novi berhijab. Novi gak mau kenal cowok, jijik banget Pak Ustadz sama yang namanya cowok. Karena Novi ngerasa, Novi udah 4 tahun tunangan, udah mau nikah 7 bulan lagi Pak Ustadz. Novi tadinya kan pengen nikah ya Pak Ustadz, pengen bener gitu. Tapi setelah kejadian itu Pak Ustadz, Novi mau nunda 2,5 tahun Novi gak mau kenal cowok. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu ayah Novi meninggal. Padahal terakhir sebelum ayah Novi meninggal, ayah Novi pengen lihat cucu dari Novi gitu Pak Ustadz. Nah Novi kan gak bisa gitu. Mendapati keinginan beliau gitu Pak Ustadz. Kenapa ya Pak Ustadz sampai sekarang setelah Novi udah membuka hati dan mungkin karena faktor pekerjaan juga sekarang kan Novi nyanyi juga Pak Ustadz di entertain. Jadi otomatis kan dari yang tadinya Novi udah berhijab, Novi terpaksa untuk lepas hijab. Walaupun kadang Novi menyesali, tapi gimana ya tuntutan pekerjaan ya Pak Ustadz ya. Terus kadang juga setahun tuh 3 sampai 4 kali Novi tiba-tiba kayak hati kosong, berenung kayak kapan ya Novi bisa nikah gitu Pak Ustadz. Karena pas giliran Novi udah dapet menurut Novi ini cowok kayaknya cocok jadi imam Novi gitu. Gak pernah, selalu ada aja gitu Pak Ustadz halangannya, ujung-ujungnya gak jadi. Jadi ini Novi cuman pengen nanya gitu Pak Ustadz, apa jodoh Novi itu ada gitu atau belumkah, gimana ya Pak Ustadz, atau belumkah lahirkah gitu. Ataukah di luar negeri kah gitu ya Pak Ustadz. Novi bingung gitu Pak Ustadz, mungkin apa karena trauma Novi, tapi kan trauma Novi itu udah terjadi udah 2014 silam ya Pak Ustadz. Udah lama loh ya. Udah lama dan Novi kan trauma sama cowok juga 2,5 tahun kan udah terlewati juga. Iya. Kemarin-kemarin Novi sempat menjalani hubungan. Kalau boleh Ahilman bertanya, kira-kira tipe laki-laki yang diinginkan Kak Novi yang seperti apa? Pasti tipenya Pak Ustadz ya, Novi juga gak munafik, butuh suami yang mapan. Terus yang soleh, yang bisa membimbing Novi ke arah yang lebih baik. Novi sempet yang kemarin tuh sempet komitmen sama pria, tapi ujungnya diselingkuhin. Sering banget Pak Ustadz, kenapa ya kayak gitu, karma apa gitu, kok Novi bisa ya dikit-dikit diselingkuhin kayak gitu loh Pak Ustadz. Padahal perasaan Novi tulus-tulus aja sama cowok, bener-bener lillahi ta'ala buat menjalani hubungan ke arah yang lebih baik, ke jenjang pernikahan gitu Pak Ustadz. Bunda. Mbak Novi terima kasih sudah hadir di kajian hati. Memang tidak mudah
mengobati trauma terhadap sakit hati yang kita rasa. Saya seringkali menyampaikan ada 3 is. Ada berapa? 3 is sikap terbaik untuk menyembuhkan luka hati. 1 isnya istighfar. Boleh jadi yang membuat hatimu terluka bukan karena lukanya, tapi karena banyak dosanya. Maka Ahilman selalu mengingatkan kepada kita semua, jika ada ujian yang menghampirimu, jika ada luka yang hadir di hatimu, belajar muhasabah diri. Boleh jadi Allah titipkan luka itu karena Allah ingin hapuskan setiap dosa yang pernah kita lakukan. Karena yang kurang mungkin bukan doamu, tapi yang banyak adalah dosamu. Sehingga setiap kamu minta belum Allah kasih. Dan Kanovi jangan bilang gini, kenapa ya? Aku teh udah ngerasa yakin sama laki-laki, tapi tiba-tiba dia teh jelingkuhin aku lagi gitu ya. Allah itu mengijabah doa kita dengan 2 jawaban. 1, yes, Allah kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi ada yang kedua, no. Maksudnya apa? Allah selamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik untuk kita. Jadi Kanovi jangan merasa bahwa kenapa ya Allah teh gak mengijabah doa-doa saya. Justru Allah teh menyelamatin Mbak Novi. Kalau Mbak Novi maksain terus berhubungan sama laki-laki itu, malah sakit yang lebih dalam kita dapatkan. Betul? Sok jawab, lebih baik sakit sebelum menikah apa setelah menikah? Karena faktanya menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan itu. Maka Mbak Novi, 1 isnya istighfar. 2 isti'anah. Apa? Isti'anah itu minta tolong sama siapa? Allah. Jodoh itu yang ngasih siapa? Jodoh itu yang menggerakkan siapa? Mintanya sama Allah, jangan sama AA. Gimana caranya? Bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, betul? 1 kalimat, jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Mbak Novi pengen punya suami yang soleh? Pengen Pak Ustadz. Berarti harus apa? Soleha. Harus soleha. Mbak Novi mau punya suami yang memuliakan kita? Mau banget. Berarti belajar jadi istri yang pandai memuliakan pasangan kita. Karena jodohmu cerminan dirimu. Tul. Tapi Pak Ustadz udah umur segini kan Pak Ustadz pengen gitu loh. Kenapa? Ya pengen cepet-cepet gitu ada jodoh kan udah umur segini udah 30 lebih loh Pak Ustadz. Kasih kasih Hayu. Diantarkan berarti. Gini loh, coba hati-hati. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari setan. Gak usah buru-buru. Makanya kata Nabi, menikah bukan hanya untuk bahagia, tapi ada 1 level di atasnya, namanya berkah. Namanya apa? Berkah. Baru nanti yang terakhir istiqomah. Apa? Istiqomah. Lurus serius sama Allah. Sederhana saja. Kalau kita mau dapat kebaikan dari Allah, maka sungguh-sungguhlah di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah, yakin sama Allah. Enggak boleh nanya, "Mana jodoh saya? Di mana ya jodoh saya teh AA? Apakah ada enggak ya jodoh saya? Apakah belum lahir?" Enggak mungkin belum lahir. Atau beda berapa tahun sama kita usianya. Apakah
Kalau itu pertanyaannya berarti kita teh nggak yakin ke siapa? Ke Allah. Si yakin. Tsumastaqomu. Dia istiqomah di jalan Allah. Perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ada malaikat yang turun di hatinya. Kemudian mengutakan. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru. Dan berikanlah kabar gembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga yang Allah siapkan untukmu. Percayalah, jangan terlalu cepat untuk segera melangkah pada bab selanjutnya sebelum kita selesai dengan bab yang sebelumnya. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Kenapa perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Karena dia bukan untuk dihina dan dicaci maki. Tapi diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat ke jantung hati. Karena hadirnya untuk dihormati dan dicintai. Pantaskan hati untuk bisa mendapatkan laki-laki yang soleh. Caranya sibukkan diri dengan Allah. Maka Allah hadirkan yang terbaik untuk kita. Insya Allah.